Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno SEMM mengikuti video conference acara puncak peringatan ke-26 Hari Otonomi Daerah tahun 2022 bersama Forkopimda Provinsi Jawa Tengah dan Bupati Blora Haji Arif Rohman SIP MSI serta para perwakilan Bupati di ruang pertemuan Setda Blora Senin 25 April 2022. Kegiatan tersebut diikuti oleh Danrem 073 Makutarama, Bupati Rembang, Bupati Kudus, Bupati Padi, dan Bupati Jepara, serta dari Forkopimda masing-masing kabupaten tersebut. Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik dalam laporannya menyampaikan, pemerintah pusat dan daerah memperingati Hari Otonomi Daerah setiap tahunnya. Pada tanggal 25 April dan pada tahun 2022, usia otonomi daerah kita sudah menginjak 26 tahun. Usia yang cukup dewasa untuk terus memacu semangat otonomi daerah. Menurutnya peringatan ini dalam rangka menentukan arah kebijakan dan memantapkan pelaksanaan OTDA untuk mewujudkan ASN yang proaktif dan berakhlak untuk menuju Indonesia Emas 2045. Menginjak 26 tahun. Usia yang cukup dewasa untuk terus memacu semangat berotonomi daerah. 2. Dalam rangka menentukan arah kebijakan dan memantapkan pelaksanaan otonomi daerah untuk mewujudkan ASN yang proaktif dan berakhlak menuju Indonesia Emas 2045. Dasar hukum, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri, Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1996 tentang Hari Otonomi Daerah. Maksud dan tujuan. Maksud dari kegiatan ini adalah sebagai wadah pertemuan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melakukan refleksi pencapaian terhadap pelaksanaan kebijakan otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuannya, 1. Mengingatkan kembali kepada atas komitmen kita bersama dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang baik, yang bersih, transparan, dan akuntabel dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sementara itu, Kemendagri dalam sambutan yang dibacakan Sekjen Kemendagri menyampaikan bahwa tujuan dilaksanakan otonomi daerah dengan mendelegasikan sebagian kewenangan dan sebagian urusan pemerintahan sejatinya untuk menjadikan daerah mencapai kemandirian fiskal dengan menggali berbagai potensi sumber daya yang dapat meningkatkan PAD serta memacu percepatan dan pemerataan pembangunan. Semangat otonomi daerah, kita wujudkan aparatur sipil negara yang proaktif dan berakhlak dengan membangun sinergi pusat dan daerah dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045 dalam keadaan sehat walafiat. Perlu kiranya kita melakukan refleksi sejenak untuk kembali memahami esensi filosofis dari ditetapkannya otonomi daerah yang saat ini genap berusia 26 tahun. Secara filosofis, tujuan dilaksanakannya otonomi daerah dengan mendelegasikan sebagian kewenangan, sebagian urusan pemerintahan, yaitu urusan pemerintahan konkuren, sejatinya untuk menjadikan daerah mencapai kemandirian fiskal dengan menggali berbagai potensi sumber daya yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, serta memacu terjadinya percepatan dan pemerataan pembangunan. Ada pertanyaan sederhana, namun sangat syarat dengan makna filosofis. Kenapa Hari Otonomi Daerah ditetapkan setiap tanggal 25 April setiap tahunnya? Oleh karena itu, perlu kiranya kita melakukan refleksi sejenak untuk kembali memahami esensi filosofis dari ditetapkannya otonomi daerah yang saat ini genap berusia 26 tahun. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada tahun 1995, pemerintah menyerahkan sebagian urusan pemerintahan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1995 tentang penyerahan sebagian urusan pemerintahan kepada 26 daerah tingkat 2 percontohan ditetapkan pada tanggal 21 April tahun 1995. Kebijakan ini dijadikan tonggak dalam pelaksanaan otonomi daerah, sehingga pada tanggal 7 Februari 1996, pemerintah pusat mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 1996 tentang Hari Otonomi Daerah, ditetapkan pada 7 Februari 1996.
Melalui keputusan tersebut menetapkan bahwa tanggal 25 April sebagai Hari Otonomi Daerah. Usai membuka, acara kemudian dilanjutkan dengan launching sistem informasi, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan konsultasi virtual atau Coffee Odda. Tim Liputan melaporkan.